materi intinya. Nah, perlu kalian ketahui ya, jadi dalam suatu paragraf itu pasti terdapat yang namanya kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, yang dimaksud dengan kalimat utama itu adalah suatu kalimat yang mewakili seluruh isi dari bacaan ya. Jadi umpamanya kalau kalian mau membuat suatu karangan, tentunya kalian harus membuat hal-hal apa saja yang mau diceritakan. Jadi berawal dari kalimat utama itulah nanti kalian akan menjelaskan karangan kalian atau ide cerita kalian. Nah, jadi dalam suatu paragraf itu kan tadi ada kalimat utama dan kalimat penjelas. Kemudian untuk kalimat penjelas itu sendiri adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama ya. Jadi sudah ada kalimat utama atau kalimat yang mewakili seluruh isi bacaan itu, kemudian dari kalimat utama itu dijelaskan ya. Gitu. Jadi ada yang menjelaskannya, itu yang disebut dengan kalimat penjelas. Oke, langsung aja kita masuk ke langkah-langkah dalam menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, yang pertama ini kalian itu harus membaca keseluruhan isi teks bacaannya ya. Nah, jangan sampai terlewatkan. Oke, kemudian yang kedua adalah kalian harus bisa menemukan kalimat utama tiap paragrafnya. Nah, jadi dalam suatu paragraf atau tiap paragraf itu pasti ada kalimat utamanya ya. Nah, kalimat utama ini sifatnya umum ya dan memuat keseluruhan isi dari paragraf ya, sudah dijelaskan tadi. Nah, kalimat utama itu biasanya itu letaknya ada di awal paragraf, biasa di akhir paragraf, atau bisa campuran antara di akhir dan di awal ya, atau awal dan akhir itu ada kalimat utamanya. Kemudian kalimat utamanya biasanya diikuti oleh beberapa kalimat penjelas ya tadi ya yang tadi sudah saya singgung. Setelah kalian menentukan kalimat utamanya, kira-kira sudah ketemu, kemudian kalian itu menentukan inti bahasan dari kalimat utama ya yang bisa dijadikan gagasan pokok atau ide pokok ya. Jadi setelah kalian menemukan kalimat utamanya, nah kalimat utama biasanya panjang nih. Nah, setelah itu sudah ada kalimat utamanya panjang, kemudian kalian sederhanakan lagi ya. Disederhanakan lagi menjadi yang namanya ide pokok atau gagasan pokok. Oke, apakah kalian sudah siap? Kalau sudah siap, yuk langsung aja kita mulai ya. Ini adalah contoh menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, ini ada suatu bacaan ya. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, kita cari tahu ide pokoknya ya. Nah, kalimat yang paling umum ya. Nah, tadi kan kalimat utama bisa letaknya di awal atau di akhir paragraf. Nah, atau juga campuran di awal dan akhir. Kalimat utamanya itu ada di awal nih ya, di awal paragraf. Nah, jagung merupakan salah satu tanaman pokok. Nah, salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok. Nah, ini ya. Nah, kalau yang bawahnya ini sebagai kalimat penjelas. Contohnya di Madura. Nah, jagung merupakan salah satu. Nah, ini sebagai kalimat penjelas dari makanan pokok itu sendiri. Jadi ide pokoknya adalah, nah ini ya, kalau kalimat utamanya ini ada di awal paragraf. Nah, dari kalimat utama ini terus dijadikan intinya. Nah, jadi ini intinya atau ide pokoknya ketemunya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Selanjutnya nih, ada lagi. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup.
Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, itu pokoknya apa ya? Kalau kita baca di atas ini, bunga jagung memiliki helai-helai rambut yang halus pada ujungnya. Nah, ini kira-kira langsung aja ditebak sebagai kalimat penjelas ya. Nah, ini bagi penjelasan. Kesimpulannya yang mana? Kesimpulannya tidak lain adalah di akhir kalimat ya. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, jadi intinya itu adalah proses pembuahan pada tanaman jagung. Ini ya. Atau bisa juga apa namanya? Ide pokoknya pembuahan pada tanaman jagung. Itu juga bisa ya. Oke, berikutnya. Ada lagi nih. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Oke, ide pokoknya adalah, nah ini ide pokoknya adalah perkembangbiakan jagung dimulai dengan menanam jagung. Nah, pada paragraf ini ada 3 kalimat ya. Langsung aja, dari sinilah akan dimulai perkembangbiakan jagung. Nah, ini kalimat utamanya itu ada di awal dan akhir paragraf. Nah, ini ya. Jadi ini sudah ketemu, kalian tahu ya. Jadi kalimat utamanya itu ada di awal dan akhir paragraf. Kesimpulannya ini nih, perkembangbiakan jagung dimulai dengan menanam jagung. Oke, selanjutnya adalah Indonesia mengekspor hasil bumi seperti timah, tembaga, besi, minyak, gas, dan nikel. Selain itu, Indonesia menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Ikan tuna, udang, dan teh juga diekspor ke negara lain. Nah, ide pokoknya adalah apa nih? Kalau kalimat utamanya sudah jelas ya, Indonesia mengekspor hasil bumi dan lain sebagainya. Nah, ini kalimat penjelasnya ini, yang kedua sampai ketiga ini merupakan kalimat penjelas, ya. Sudah sangat jelas sekali di sini, dijelaskan di bawahnya itu adalah barang yang diekspor Indonesia, ya. Nah, jadi langsung aja dari kalimat utama ini disingkat atau dibuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah barang yang diekspor Indonesia. Oke, misalnya kalau ada pilihan ganda, kalian bisa memilihnya yang lebih kesimpulannya lebih jelas lagi gitu ya.